Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 6. Karena kemarin sudah saya rinci dari segi bahasanya kan? Masih ingat? Idza itu apa dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada detail bahasannya. Idza syamsu kuwirat. Tanda pertama, fase dunia. Kapan kiamat besar itu terjadi? Jadi ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu paling mudahnya kematian. Baik ya, kiamat kecil paling mudahnya disebut apa? Kematian. Oleh karena itu, kematian di antara nasihat terbaik bagi kita untuk berintrospeksi. Ya, jadi kalau ingin kita mencoba mengevaluasi diri, berubah jadi pribadi yang lebih baik, susah diberikan nasihat, susah diarahkan, main ke kuburan. Makanya disebut ziarah. Ziarah itu kan main. Ya, alhamdulillah. Ana urid azuruka gadan. Saya ingin ziarah kepada Anda besok. Orang Arab mengatakan ziarah itu berkunjung. Nah, jadi langsung digambarkan saya pengen ziarah mendoakan kematian, tidak. Ya, bahasa Arab itu ziarah itu berkunjung. Ana azuruka gadan, saya pengen kunjung ke rumah kamu ya besok. Nah, kemudian kita ziarah ke kubur ingin menunjukkan bahwa di sana pun ada tempat untuk berpulang. Kita akan demikian. Ketika kita datang menziarahi berkunjung, akankah besok kita akan dikunjungi? Kesibukan kita, ketinggian jabatan yang dititipkan, banyak harta yang diraih, rasa-rasa banyak ilmu yang didapat, pada akhirnya semua akan sirna. Tempatnya di situ juga. Pertanyaannya, kalau kita ke kubur kan kita sering lihat ya, orang mau ke kuburan meninggal itu, ada yang ngantarkan banyak, ada yang terharu menangis. Yang hebat tuh begini, ketika orang lahir, dia menangis. Orangnya tertawa. Coba, kita lahir menangis kan? Macam nangis kan? Terus yang nyambut kita malah tertawa. Masya Allah, gitu kan? Nenek tertawa, cucuku sudah lahir, gitu kan? Orang senang. Tapi yang dahsyat ketika meninggal, dibalik mayatnya tersenyum, tertawa, senyum, yang ngantarkan nangis. Bisa nggak bikin begitu? Lihat banyak orang, padahal nggak kenal kita, tapi bisa nangis. Kenal juga nggak. Kadang ketemu nggak pernah gitu. Tapi ngelihat banyak yang ngantarkan, banyak yang nangis, banyak yang terharu. Begitu dilihat orang yang meninggalnya senyum. Kira-kira besok bagaimana? Kita lihat orang itu ternyata orang baik. Dia bukan ustadz, tapi kebaikannya viral setelah dia wafat. Suka bantu orang, baik pada tetangganya. Tiba-tiba yang datang ziarah itu, yang takziah setelah itu orang-orang baik, ahli masjid dan sebagainya. Ternyata dia punya banyak amal rahasia yang tidak terungkap sebelumnya. Kita bagaimana? Itu kiamat kecil. Itulah sebabnya kematian Allah hadirkan untuk menjadi ibrah bagi yang hidup supaya mengoreksi diri dan mengumpulkan banyak kebaikan yang belum tertanam. Itu ada di Quran surah 67 di ayat kedua. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum. Kumnya itu kita yang masih hidup. Ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji yang masih hidup siapa yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amalannya. Ya, itu ya. Yang pertama. Nah, yang terbesarnya semua hal-hal dahsyat yang kita alami dalam hidup itu selesai, habis. Pertama matahari. Kemarin telah saya jelaskan. Yang kita tatap, yang sekarang kita rasakan, tatap dalam teduhnya. Kalau terang nggak bisa ditatap. Ya, cahaya yang teduh membelah kegelapan malam itu semua tuntas, selesai. Kuwirat digulung. Jadi kalau ada tisu terbentang begini, ya. Ini saya gulung ya. Saya gulung jadi kecil sampai habis, sampai kelihatan jadi titik lagi. Ini takwir namanya. Kuwirat. Atau imamah sorban digulung, gulung sampai mengecil. Itu kuwirat, takwir namanya. Dilipat, digulung sampai habis sehingga kelihatan lagi. Saya barusan di perjalanan baca dari sisi sainsnya. Ternyata ada yang sangat menarik, penelitian menunjukkan pergerakan-pergerakan alam dibuka dengan Big Bang, diakhiri dengan Big Crunch. Ya, tumbukan, saling bertabrakan dan sebagainya. Gaya-gaya menyatu kembali, gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah, nyatu kembali sehingga gravitasi menjadi ringan, hilang, lemah, hilang. Maka muncul ayat kedua, wa idzan nujumu, bintang gemintang karena gaya gravitasinya itu sudah melemah habis berjatuhan. Bintang yang malam, matahari yang siang kita rasakan, bintang yang malam kita tatap, hancur semua. Bintang-bintang jatuh. Dengan itu kan mengecil. Konsekuensinya ya, kalau gayanya semakin kuat kan, ya dari dalam semakin tinggi tekanan, yang di luar volumenya membesar, nanti ketarik ke dalam.
Ketarik jadi mengecil, 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 titik. Dalam bahasa ilmiah disebut titik kerdil namanya. Matahari yang tadinya terang, kelihatan besar, volume membesar, memerah, merah, menguat, tapi dalamnya energinya semakin kuat. Ditariklah itu, tarik, 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 jadi kecil-kecil hilang, jadi titik kerdil, habis semua. Di matahari yang kita rasakan tiap hari, pada akhirnya akan habis ketika kiamat besar itu terjadi. Nah, sains telah menunjukkan makna at-takwir itu dengan penjelasan yang lebih ilmiah. Nanti ada tafsir ilmiah seperti Al-Jawahir misalnya, buka surat Al-Haqqah dengan Al-Ma'arij. Nah, ibu bapak bisa cek dalam keterangan tafsir-tafsir ilmiah di situ, lalu bandingkan dengan penjelasan teman-teman yang ahli di bidang fisika atau astronomi misalnya. Ya, salah satunya untuk mengetahui bagaimana kata at-takwir dijelaskan dalam penjelasan saintifik. Nah, yang paling gampang bahasa singkatnya, matahari itu hilang besok. Itu aja. Nah, jadi mumpung ada, masih kita rasakan, cepat siap-siap sebelum itu hilang. Ya, Anda misalnya punya ya barang nih, handphone. Ya, mumpung masih ada, belum rusak, gunakan dengan baik kan? Halo? Ibu beli handphone untuk dilihat aja. Handphone nih, bagus nih, iPhone 17, ya kan? Dilihat, dipakai enggak? Kurang sehat kan? Sama, kendaraan dibeli buat cuman dilihat. Kan buat dipakai kan? Pakaian buat dipakai kan? Ya, nah mumpung masih ada, gunakan. Mumpung matahari masih ada, perbanyak kualitas amal. Sebab kalau sudah nggak ada, artinya selesai kehidupan. Makanya cara kita memanfaatkan perubahan siklus alam, matahari terbit dan tenggelam, ya begitu terbit dia datang, tenggelam malam bintang-bintang yang lain juga hadir. Apa yang kita lakukan? Semua fase kehidupan kita usianya disebut umur, yang punya 3 arti. Satu, segala yang bermanfaat. Mumpung masih ada terbit matahari, kerjakan banyak yang bermanfaat sebelum selesai semua kehidupan itu. Jadi singkatnya, apa yang kita rasakan matahari sekarang, ya, kemudian juga bintang-gemintang di malam hari, pada akhirnya semua hancur. Prosesnya hilang. Kalau ingin tahu kedahsyatannya, coba lihat ngaji secara saintifik. Pelajari bagaimana pergerakan semesta ini sampai semua hilang. Sekarang sudah bisa kita akses dengan mudah. Kalau sudah semudah itu diakses, belum juga tertanam iman pada hati, meyakini kebenaran Quran, dengan cara apa lagi diberi penjelasan. Sekarang semua ditampakkan dalam kehidupan kita. Makanya disebut alam. Alam. Kemarin saya 2 kali menerangkan, bahkan di hadapan beberapa ulama itu di Jawa Barat. Kan sering disebut bencana alam ya. Alam itu kan tanda, Bu. Pak. Alam itu tanda. Tanda seakar dengan kata alamah. Dari kata alima, tanda yang membuat kita tahu. Tempatnya namanya alam, jamaknya alamin. Ya, tanda dari yang punya, yang merawat, yang menguasai, yang merawat, menguasai, yang punya disebut Rabbun. Rabbun digabungkan dengan alamin disebut Rabbul Alamin. Setiap hari 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil. Ya, siapa Rabbul Alamin? Allah. Alhamdulillah Allah. Ya, Rabbul Alamin ialah yang punya alam, yang merawat, yang menampakkan tanda-tanda. Anda sebut bencana alam. Artinya ada tanda dalam bencana itu. Siapa yang ngasih tanda? Yang punya. Maka belajar dari situ. Makanya nanti dalam ilmu yang agak tinggi ada namanya Jamal, ada yang disebut Jalal. Ya, Jalal itu membaca tanda-tanda keagungan Allah pada setiap kehidupan yang kita alami, termasuk dari musibah yang tampak. Ada apa tanda dari Allah di situ? Jangan salahkan hujan. Ya, boleh jadi hujan itu tanda, sebab kalau nggak ada itu nggak kelihatan kayunya. Ayo yang rekam, ayo turun ngaji. Iya kan? Kan ini coba 22 tahun yang lalu cek, tahun 2003. Coba cek sejarah, apa yang terjadi? Kan banjir juga, bandang juga dan sebagainya. Kenapa tidak belajar? Udah dikasih tanda 22 tahun lalu. Ya kan? Masih belum dievaluasi, butuh tanda yang bagaimana lagi? Nah, untuk semuanya, tanpa kecuali. Tanda kasih sayang ada. Betul nggak ada persatuan Indonesia? Diberikan tanda di Sumatera, rakyatnya bersatu nggak untuk membersamai? Betul nggak ada tanda toleransi? Betul nggak ada tanda ukhuwah? Itu tanda. Jadi ketika Anda menyebut bencana alam, tinjauan spiritualnya, tanda lewat bencana itu supaya kita kenal Allah. Ya, makanya ulama dulu ngajarkan istighatsah. Istighatsah itu 2 bentuknya, bentuk taubat dan bentuk pinta rahmat. Taubat dan rahmat itu tercatat dalam perjalanan ulama. Ada kitab-kitab yang menjelaskan. Bahkan ada ayat di Al-Anfal. Di ayat ke-9 itu Nabi istighatsah ketika menghadapi tekanan-tekanan dalam serangan militer dari luar. Ya.
idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba. Ya, fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Makanya ngaji. Pernahkah Anda tahu, pernahkah Anda menyimak Nabi istighatsah ketika diserang dari berbagai macam arah pasukan kurang lebih 1.000 orang, lalu beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan dijawab langsung dengan dikirimkan 1.000 malaikat yang berlipat. Itu. Nanti digambarkan kembali dalam keterangan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh para sahabat setelahnya. Nah, istighatsah itu kapan munculnya pertolongan Allah? Satu, kalau ada taubat. Taubat itu apa artinya? Kembali ke jalan yang benar, kembali benar. Ulama kembali benar. Jangan ngurusin yang bukan fungsinya. Ayo ketawa lagi itu. Ya ulama ngaji lagi, ngajar yang betul, ngajar dengan ikhlas, isi masjid-masjid, bimbing masyarakat. Ya, pejabat kembali fungsi yang benar, jangan korupsi, jangan menyogok, ya, para pengusahanya. Mahasiswa kembali ke jalan yang benar, jangan nyontek, jangan titip absen, belajar yang benar. Ya, kalau semua kembali kepada jalan yang benar, maka pertolongan Allah itu akan datang. Kalau cuma pasang status, update, kirim berita, nggak pernah taubat, itu ngaji digital namanya. Taba ya tubuh YouTuban. Itu aja, pasang status, kirim konten, ini itu masa-masa. Ustadz bikin konten, pejabat bikin konten, ini bikin konten. Yang punya berita kirim konten, solusinya apa? Jadi taubat dulu, taubat yang benar. Nah ini gambaran. Jadi kalau kita lihat alam sekarang, kita nikmati dengan cara apa? Bersyukur. Kenali Allahnya. Tidak ada yang paling indah kecuali kenal Allah. Siapa yang suka ngaji Al-Hikam? Di sini. Ada ngaji Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini bagus tuh kitabnya. Ya, kalau udah nyampe yang ke-75 itu bagus sekali tuh. Ya. Mal'arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi. Hah? Bukanlah orang yang kenal Allah itu adalah orang-orang yang ketika diberikan isyarat, baru dia merasakan dekat dengan Allah isyarat itu. Tapi orang-orang yang kenal Allah itu orang yang merasakan bahwa setiap nafas kehidupan dan yang dia dapati dalam hidup, dia merasakan ada kuasa Allah di dalamnya. Maksudnya jangan dikasih tanda dulu, baru kemudian ingat Allah. Bagi kita yang biasa sholat tuh harus kenal Allah. Kan biasa sholat. Sholat itu kan puncaknya kenal Allah. Ya, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda sudah selesai sholat, Anda terkoneksi dengan Allah, ingat Allah. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, gitu kan? Kemudian juga berbaring ingat Allah. Bahkan saat terfikir maksiat pun ingat Allah sehingga maksiat itu ditinggalkan. Burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi walaqad hammat bihi wa hamma biha, gitu kan? Hafal enggak suratnya? Lihat ujungnya, laula arwa'a burhana bi. Kalaulah tidak ada burhan. Burhan itu adalah petunjuk Allah yang mencegah seorang hamba berbuat maksiat. Bisa dari getaran hati, bisa bayangan yang tampak. Misal getaran hati, keluar dari masjid, tiba-tiba Anda melihat ada sendal yang bagus gitu. Terus ada dorongan tuh. Bagus nih gitu. Posisi strategis. Ya? Tapi tiba-tiba ada gejolak hati mengatakan itu bukan punya kamu. Itu burhan namanya. Nah, burhan itu akan muncul kalau kita konsisten berbuat taat. Kalau banyak maksiatnya, suara itu akan mengecil. Diganti suara nafsu. Setan hadir menungganginya. Ya, setan katakan, bukan, itu bukan punya kamu. Yang kamu tuh yang lebih bagus lagi di sana tuh. Nah, jadi, idza syamsu kuwirat. Tandanya ada 6 fase di dunia. 1, matahari hilang, habis. Pengertian terbaliknya, mumpung ada matahari, syukuri nikmat Allah. Makanya orang-orang arif yang sudah kenal Allah, beragama dengan baik, imannya bagus, begitu terbit matahari itu bisa menangis. Ya Allah, terima kasih memberi kehidupan, masih sayang sama saya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nafas gratis, bisa bedakan mana teman, mana yang bukan teman dekat, mana istri saya, mana istri orang. Karena kan kelihatan semuanya. Ya? Mana yang punya saya, mana yang bukan punya saya. Syukur. Pernah nggak merasa begitu? Begitu lihat matahari, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau yang benar-benar Tuhan. Terima kasih ya Allah. Itu kalau sudah sampai ke situ namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, ayat itu kurang lebih disebutkan 64 kali dalam Al-Qur'an. Ayat itu tanda yang membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa Al-Qur'an disebut ayat. Karena setiap kita baca atau dibacain orang, kita merasa lebih dekat dengan Allah.
Coba, waktu orang baca ayat Quran, suaranya bagus, bergetar nggak hati? Kadang nangis kan Bu ya? Nah, matahari itu ayat. Bulan itu ayat. Pernah nggak lihat matahari nangis ingat Allah? Anak-anak itu tanda dari Allah, ayat karunia-Nya. Pernah nggak lihat anak ingat Allah? Pernah nggak lihat pasangan ingat Allah? Itu kali akan dihisab, ditanya. Kamu gimana sih? Aku titipkan padamu bukan pada yang lain. Kenapa nggak kamu perintahkan dia sholat untuk kenal aku? Kamu gimana sih? Kamu minta-minta supaya punya anak. Aku kasih, aku titipkan. Kamu kenapa sekolahkan di tempat yang tidak mengenal aku? Mau jawab apa? Kamu kenapa sih? Aku pasangkan dia dengan kamu untuk saling menyempurnakan supaya mendekat kepada aku. Kenapa saling menggali kekurangan? Mau jawab apa? Jadi kalau kita melihat segalanya itu tanda dari Allah, itu sulit mengungkapkan syukur kepada Allah. Setiap hari kita merasa bahwa Masya Allah, terima kasih gitu. Ya, coba ya, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada mataharinya, selesai kehidupan. Jadi makanya Nabi memberikan komentar begini dalam salah satu hadis yang sahih. Dan ini banyak dikutip di kitab tafsir. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin. Ka'annahu ra'ya 'ainin. Siapa yang merasa senang. Tuh, ada menarik nih, ini kalimatnya luar biasa. Siapa yang merasa senang, pengen menggambarkan, memvisualisasikan kiamat terjadi. Seakan-akan ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Faliyaqra, hendaklah ia baca, ngaji, dalami. 1. Surat Takwir. 2. Surah Infitar. 3. Surat Insyiqaq. Jadi hasil dari belajar ini, fase dunianya, kita melihat segala hal itu, ada wujud syukur, ya, dengan raja, dan ada wujud khauf, dengan takut kalau itu hilang dan terjadi. Jadi begitu lihat mentari, syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Lebih dekat dengan Allah, meningkatkan ibadah, meningkatkan sholat. Ada khaufnya, takut kalau ini sudah hilang, artinya kesempatan seibadah selesai. Minimal kiamat kecil. Itu. Nah jadi, evaluasi pertama, pernah nggak setiap pagi keluar kita itu ingat Allah. Lihat matahari, ingat Allah. Merasakan cahayanya, ingat Allah. Itu gambarannya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan alam, maka melihat sekitaran kita tuh sudah terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, ingat hukum Allah, nggak mungkin mencuri. Terus ingat kiamat kecil, bagaimana kalau sedang nyogok meninggal? Tuh. Bagaimana kalau sedang korupsi meninggal? Bawa ke dunia kampus, bagaimana kalau sedang menyontek meninggal? Oh, nggak enak banget begitu hisab ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin, itu kalau khair, kalau syar bagaimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai, dibuka filenya tetap kelihatan. IPK 4, nyontek kan kelihatan. Dibuka semuanya, nggak takut tuh, nggak malu. Astagfirullah. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung yang biasa didaki, dilihat, dilukis bahkan, itu oleh Allah sudah semua diangkat, dicabut dari akar-akarnya, dibenturkan dengan semua benda-benda langit yang lain. Maka adakah di antara kita yang masih suka naik gunung, suka dokumentasi, foto-foto, saat naik itu ingat Allah nggak? Padahal betapa banyak ayat tentang gunung dalam Al-Quran, dan semuanya menunjukkan pada pemiliknya. Ya. Ibu, bapak, kalau masuk rumah itu, langsung masuk atau izin dulu? Rumah orang ya, bukan rumah pribadi. Hah? Izin dulu ya? Baik. Biasanya kalau nyaman masuk itu izinnya ringan, kenal atau tidak? Kenal kan? Kalau kenal itu kan enak ya. Ketuknya enak, masuknya enak. Terus begitu kenal, yang menyambut kita, itu menyambut dengan nyaman atau biasa-biasa? Tergantung hubungan kita. Kalau sedang gak baik-baik saja kan gak nyaman juga ya. Nah sekarang saya tanya, gunung tuh punya siapa? Yang suka naik gunung? Punya siapa? Jangan bilang punya alam semesta ya. Ya. Karena itu bagian dari semesta. Semesta yang ciptakan siapa gitu kan? Pasti ada yang punya kan? Nah bersyukurnya kita orang Islam, di Quran sudah ada jawaban. Semesta itu bahasa Arabnya alamin. Alamin ada yang punya, ada yang rawat. Rabbul alamin, namanya siapa? Om. Nah, jadi kalau kita ditanya, punya siapa semesta itu? Kita tuh punya jawaban. Allah. Yang tak kenal Allah tuh muter-muter kemana-mana jawabannya tuh. Oh ini semesta begini. Wah pusing kita dengarnya. Udah kan? Nah sekarang saya tanya, kalau gunung bagian dari semesta, semesta punya Allah, gunung punya Allah. Pernah nggak kita sebelum naik gunung, berkenalan dulu dengan yang punya? Mendekat dulu, pamit dulu. Dengan doa. Supaya diterima dengan baik. Supaya mengagungkan yang punya. Jadi tingkat tertinggi orang yang naik gunung itu ketika dia sudah kenal Allah. Jadi kalau Anda naik gunung sampai menaklukkan puncak yang paling tinggi, sampai nggak kenal Allah juga,
Setinggi apa lagi gunung yang Anda butuhkan untuk Anda daki? Kalau Anda sudah menaklukkan puncak tertinggi gunung dan belum kenal Tuhan, butuh berapa gunung yang lebih tinggi lagi yang Anda butuhkan dan Anda daki untuk mengenal dan menemukan Allah. Pasang status tuh. Ya, karena ketika Allah tampilkan di surat Fatir itu semua gunung-gunung itu dengan semua warnanya. Ada yang terlihat menghijau, ada yang menghitam, ada kandungan batu bara, gitu kan? Judadun bidun, ya, ada yang hijau, ada yang sampai ke hitam-hitaman. Tandanya semua apa? Dari Allah. Sampai kita kenal, sampai kita merasa takut dengan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sampai engkau kenal Allah dan dengan kenal itu merasa dekat, lalu engkau kerjakan hukum-hukumnya. Itulah khasyah. Jadi pada akhirnya ditampilkan oleh Allah, yang suka naik gunung nanti gunungnya dicabut ya. Yang suka berjemur ntar mataharinya dilipat ya. Yang suka neropong bintang, ntar bintangnya nggak usah teropong, saya jatuhin sekalian. Abis tuh. Ya. Jadi bahasa gampangnya gini, apa Anda harus sampai saya jatuhkan bintangnya sehingga Anda kenal saya? Apa sampai harus saya lipat matahari itu sampai Anda baru sadar bahwa saya itu ada? Apa saya harus cabut gunung sampai ke akar-akarnya sampai Anda menyadari bahwa saya Tuhan? Itu intinya. Ya, jadi ketika Anda tanyakan kiamat, apa artinya kiamat? Kiamat itu kan bangkit, hadir, naik. Baru bangkit, baru sadar, baru naik kesadaran kita bahwa Allah itu ada. Jangan sampai ditunggu semua fasilitas ini menjadi rusak dan hancur hanya untuk menemukan pemiliknya. Itulah At-Takwir. Jadi kalau sudah ngaji surat At-Takwir, Masya Allah indah tuh. Anda naik ke gunung, di atas bacakan At-Takwir. Wah, begitu dibacakan Anda katakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ngaji di atas gunung, indah sekali. Ya. Terus Anda bikin caption, bahagia itu sederhana, bisa ngaji di atas gunung. Ya kan, saat orang minum kopi Anda ngaji kan? Ya. Masya Allah, itu indah tuh ya. Dan naik hari Rabu, teman Anda naik di hari Minggu misalnya kan, terus Anda bikin status. Ya, kukira hari Rabu, tengah hari Minggu ternyata hari Rabu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru gitu kan. Ayatnya maksudnya, ayatnya, suratnya. Ini kemana-mana nih. 4, tanda keempat. Tanda pertama matahari, kedua bintang. Matahari siang atau malam? Siang. Bintang? Berarti siang ingat Allah, malam ingat Allah. Siang malam ingat siapa? Mudah bagi Allah menggelapkan siang dan menajamkan malam. Kalau bintangnya sudah nggak ada, matahari sudah nggak ada, tak berlaku siang dan malam. Maka bagi Anda yang sibuk siangnya, nikmat sekali tidur malamnya. Berapa waktu yang Anda sediakan untuk kenal Allah? Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal, duhai orang yang senang tidur enak sedang berselimut. Muzammil itu yang menjadikan selimut sebagai teman untuk tidur nyenyak. Selimut. Kalau mudaththir yang menjadikan selimut sebagai teman untuk melindungi. Dulu ada gambaran kalau takut itu bersembunyi di balik selimut. Anak-anak takut berselimut, ya kan? Sembunyi itu mudaththir. Ya kan? Kalau muzammil dia menjadikan selimut sebagai teman. Saking nyamannya tidurnya pulas enak. Ya ayyuhal muzammil. Duhai orang yang sedang tidur pulas enak bertemankan selimut. Bertemankan qumil laila illa. Adakah engkau mampu bangunlah sedikit malam walaupun cuma sedikit. Nisfahu aw yanqus minhu. Bisa tengah malam atau ke ujung-ujung subuh sedikit aja. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah sedikit dari yang paling sedikit itu tambah sedikit. 5 menit sebelum subuh, ya kan? Tambahlah sedikit 10 menit, sedikit saja. Lu coba engkau ngaji Quran supaya engkau terkoneksi denganku. Ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan. Sungguh dengan apa yang kau lakukan itu aku tanamkan kepadamu nilai-nilai yang bisa meringankan hidupmu, terasa berat pada jiwamu, membimbing hatimu. Sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kata-kata yang tajam, firman yang tajam menghunjam pada jiwa. Awalnya terasa berat diterima, berat karena ngantuk, baca Quran tengah dini hari. Apa dikira mudah? Belum tentu. Orang biasa baca Quran jam 8, ini baca Quran jam 2 malam. Jam 3 malam, setengah 4. Itu nggak mudah, takil. Nggak mudah. Tanamkan. Tapi kalau sudah sampai pada jiwa, Masya Allah, tenang. Innalaka fin nahari sabhan. Kamu nih gimana sih? Kamu gimana sih? Siangnya sibuk banget, pekerjaan, kerja.
Berangkat gelap, pulang gelap, siang sibuk. Terus malam tidur enak pakai selimut. Cita-cita masuk surga Firdaus lagi. Ya. Kalau ditambahkan cici, kan ya kan? Bahasa manusia. Bahasa Allah sederhana. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangunlah dikit malam. Kan kau katanya minta solusi. Kau punya masalah ingin diringankan, kenapa enggak bangun? Bangunlah sedikit kata Allah tuh. Siapkan untuk akhiratmu. Koneksikan dirimu denganku. Itu getaran pada hatimu akan tinggi. Aku jamin itu kata Allah. Kamu tuh aneh deh. Siangnya sibuk bekerja untuk dunia, malamnya tidur bertemankan selimut, enak, cita-cita masuk surga. Tapi amal minimal. Oke? Wa idzal 'isyaru utilat, tanda yang keempat, dan apabila barang yang paling berharga itu sudah terabaikan. Kalau di zaman dulu itu unta yang sedang mengandung kandungan 10 bulan itu harta paling berharga. Kalau zaman sekarang dikonversi mungkin semacam kendaraan yang termewah paling mahal. Saya nggak sebut merek supaya tidak endorse ya. Misalnya mobil supercar yang mewah-mewah dan sebagainya itu. Nah kalau dulu itu unta yang mengandung kandungan 10 bulan itu investasi termahal. Itu paling mahal kalau dijual. Ya, itu beli satu, bonus satu. Dalam kandungan, apalagi dengan kualitas yang tinggi untanya. Itu aset paling tinggi. Dijaga-jaga betul. Kadang ditungguin sampai lahiran untanya. Ya, sesuatu yang paling dijaga, dipegang, dicintai, dirawat, tiba-tiba sesuatu itu jadi diabaikan, hilang. Nah, kiamat itu akan menjadikan seseorang tidak sadar dengan apapun yang paling berharga yang dia miliki. Ya mohon maaf ya, jangankan kiamat yang besar. Yang kecil saja Allah kasih tanda, gempa misalnya. Sekian skala Richter. Mobil ditinggalkan atau dijagain? Udah nggak inget bu. Udah nggak inget kapan belinya, berapa harganya, tinggalin. Udah nggak inget. Lupa. Kalau sudah lupa, nggak inget. Tinggal. Udah, harta semua tinggal. Nanti kiamat, jangankan insyar, ubtilat, jangankan hewan paling berharga, harta paling berharga, jangankan kendaraan berharga, rumah paling berharga. Mohon maaf, itu pasangan pun sudah nggak inget. Anak orang tua pun sudah nggak sadar. Yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa sahibatihi. Ini sahabatan nih, duduk, kenal, dekat. Nanti kiamat terjadi, nggak ingat. Jangankan yang besar, yang kecil aja lari sendiri-sendiri kan. Anak masih dibawa, karena kenal. Kadang-kadang saking paniknya, cepet-cepet. Begitu dilihat keluar anak orang. Bisa jadi, panik kan. Nah kiamat sudah nggak peduli. Ada situasi-situasi yang pada akhirnya, apa yang kita rawat, yang paling berharga, sudah tidak ada nilainya. Nah pemahaman terbaliknya, dalam bahasa agama disebut mafhum mukhalafah. Mumpung masih ada, rawat dengan baik sehingga punya nilai. Yang pada saat ditinggalkan, hisabnya menjadi ringan. Tuh, saya tanya ya, mohon izin nih. Ini kan fase dunia. Ini kan kesini ada kendaraan. Punya nilai nggak itu? Di hadapan Allah. Bukan nilai dunianya. Nah, bagaimana menjadikan itu punya nilai di hadapan Allah? Anda paling sayang, Anda jaga, Anda cuci, Anda rawat, Anda bersihkan. Ya kan? Dipasangin alarm, pasang pelacak gitu kan? Ya kan? Saking senang ya kan? Sekarang bertanya, punya nilai nggak di hadapan Allah? Yang kalau terjadi hukum ini ditinggalkan. Kapan jadi punya nilai? Pakai ibadah. Dalam kalau berangkat, isi murotal. Pakai jalan untuk ke masjid. Kayak sekarang, pakai ke taklim, pakai untuk sholat, pakai untuk mencari nafkah. Niatkan sebagai ibadah. Begitu Anda berangkat, kenapa ada doa naik kendaraan tuh? Supaya kendaraan tuh punya nilai di hadapan Allah. Subhanalladzi sakhara lana. Kemudian, subhanalladzi sakhara lana. Hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa inna, dan kita semua sepenuhnya termasuk kendaraan ini ila rabbina lamunqalibun, semuanya pulang menghadap Allah, selesai semua habis. Nah, kapan itu bisa menjadi nilai? Ketika diniatkan untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah karena Allah kendaraan ini jalan. Tuh. Makanya kalau bismillah enggak mungkin kendaraan dipakai maksiat. Bismillahirrahmanirrahim, tukang begal, mau begal orang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Anda pengusaha korupsi pakai bismillah. Makanya coba jaga dengan doa. Jaga dengan doa. Pakai baju bismillah. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma huwalah. Wa a'udzubika min syarri ma huwalah. Ya Allah, aku mohon jadikan pakaian aku kenakan pembawa pada kebaikan. Dan segala keberkahan yang melekat di dalamnya. Dan lindungi aku ya Allah dengan menggunakan pakaian ini pada unsur keburukan dan kejahatan. Saksi di hadapan Allah kiamat, bajunya bicara, ya Allah saya jadi saksi, saya digunakan saat dia korupsi ya Allah. Jangan ketawa. Jadi saksi itu.
Jadi saksi semua nih, karpet dipijak, pena nulis. Jadi saksi semua. Ya. Al-yauma nakhtimu ala, selesai. Mulut nggak bisa bicara, nggak bisa komen. Atau kalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ini bagian tubuh. Yang ini kapan bicaranya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin akhbaraha, bicara. Tuh. Kalau zilzal sekali ini jatuh ke bawah hancur. Kalau diulang 2 kali, yang di bawah naik ke atas. Idza zulzilatil ardu, hancur ke bawah. Zilzalaha, naik ke atas. Gempa sebesar apapun, skala Richter berapapun, itu menghancurkan yang tinggi ke bawah. Kiamat, yang di bawah cabut ke atas. Itu. Nanti semua yang naik bicara. Bicara sama Allah semua. Aset kita macam bicara. Ya Allah, dia gunakan kacamatanya yang rabun. Ya Allah, itu tadinya rabun. Dia gunakan kacamata. Dia gunakan untuk jelas melihat yang haram, ya Allah. Oleh dia. Mata bersaksi itu. Kacamatanya bersaksi. Semua bicara. Di dunia kan sudah bicara. Kalau penyidik ingin melihat kan jadi barang bukti, Bu, Pak. Barang bukti kan? Apa barang buktinya? Yang dia kenakan kan? Nah, barang bukti itu di dunia sudah bicara. Ada sensornya, ada alatnya, deteksinya. Kelihatan. Di akhirat lebih canggih lagi. Langsung bendanya bicara. Nah, siap nggak dengan keadaan itu? Makanya kenakan yang baik. Pakai ini buat bukan sekedar nutup aurat. Tutup aurat niatkan dengan ibadah. Pakai ibadah. Pakai sarung untuk ibadah. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu pemahamannya, baca ayat ini enak. Wa idzal isyaru utilat, keluar, lihat cek. Ke dalam lihat cek. Buka, Bu. Pak, lemari pakaian. Berapa pakaian yang sudah dititipkan oleh Allah yang belum dipakai ibadah? Pakai dulu ibadah. Kalau ada pakaian baru, barang baru, pakai ibadah dulu. Dapat baju baru, pakai sholat. Pakai sholat dulu. Jelas? Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dikumpulkan dan selesai semuanya, enggak ada yang ditatap lagi. Kenapa di sini saya tanya, kenapa harus binatang buas? Bukan hewan jinak, hewan indah, hewan koleksian. Kenapa? 1 juta. 2 juta. 5 juta. Waktu habis. Kenapa disebutkan binatang-binatang buas yang menakutkan? Supaya nggak ada yang takut lagi kecuali kepada Allah. Dan supaya tertinggal ketakutan itu hanya untuk kiamat saja. Habis. Lihat harimau takut nggak? Nanti harimaunya habis semua. Supaya yang takut tinggal kiamatnya. Dikumpulkan semua binatang buas, dimusnahkan seketika. Boom, habis. Baru terasa. Nah, sekarang pertanyaannya, sepanjang hewan itu masih hidup, lebih takut harimau, lebih takut Allah? Masa? Kadang-kadang. Ibu jujur nih, saya tanya ya Bu ya. Bu jangan ketawa dulu. Ibu lebih senang lihat saya apa lihat suami ibu? Oh. Nah, kan? Udah. Nah, gampangnya kan begitu. Yang halal kan suami ibu. Titipan Allah kan suami ibu. Udah kan? Nah, dengan pengertian yang sama, kadang orang lebih takut hewan buas dibandingkan dengan takut maksiat. Dia nggak takut kalau disogok. Dia nggak takut kalau korupsi. Tapi kebun binatang, lihat harimau takut, ngaum takut. Dia punya kebun, dengar suara auman takut. Tapi dengar suara peringatan, dia Allah nggak takut. Dengar adzan dia nggak takut kalau nggak sholat. Harimau mengaum dia takut. Dengar suara adzan nggak gemetar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu adzan berkumandang gemetar tangannya, gemetar tubuhnya. Ditanya, lima ya Amirul Mukminin, kenapa sampai terjadi demikian? Saya takut mendengar panggilan ini yang kalau didengar dengan suara batinnya gunung, bebatuan, pecah mendengar itu kalau tak mampu menunaikan apa yang dimintakan lewat seruan itu. Jadi kalau gunung, pohon-pohon, dengar adzan, nggak tasbih, nggak takbir, itu hancur itu seketika. Itu banyak ayatnya di Quran. Ya, hancur seketika. Mereka bertasbih semua dengan cara yang tidak kita ketahui. Makanya dilarang mengganggu tanpa alasan yang dibenarkan. Makanya tumbuhan, hewan, itu fungsinya Allah berikan jelas. Ada hewan untuk dimakan, ada. Caranya diatur, supaya Allah ridha dengan fungsi itu. Ayam, ya, ada bagian ayam yang memang untuk dipotong. Dimasak, dimakan.
Cara motongnya diatur dengan nama Allah yang telah menyajikan itu untuk kebutuhan kita. Sebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ayam dalam kokoknya bertasbih. Kita potong tasbihnya ayam untuk kebutuhan pribadi kita. Minta izin dulu sama yang punya. Sapi demikian. Makanya kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sapi bertasbih. Kita potong cara tasbihnya. Minta izin pada yang punya supaya diridhai. Makanan jadi berkah. Daging itulah yang membuat kita kuat ibadah. Itu. Ada hewan yang fungsinya untuk keindahan. Supaya saat ditatap, Masya Allah. Ada yang begitu. Contoh misalnya, burung cendrawasih. Ada misalnya sate cendrawasih. Oh, ya. Begitu Anda potong, Anda upload, itu semesta pasti akan mengutuk Anda. Sealam bumi itu. Kenapa? Karena fungsinya diciptakan bukan untuk itu. Gitu. Untuk keindahan, supaya Anda kenal Allah. Sebut Masya Allah. Tumbuhan juga begitu. Nggak boleh potong sembarangan. Kebun, yang pohon-pohon besar, hutan, itu. Itu ada 16 ayat dalam Al-Quran bicara tentang itu. Ada namanya yang senang ngaji kitab Al-Mundhiri, punya kitab At-Targhib wa Tarhib. Di halaman 300, itu beliau mengeluarkan 12 catatan tentang keutamaan menanam dan merawat tumbuhan, pohon-pohonan, sampai jadi kebun. Ya. Ada hadis dari Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Anas, ada diturunkan, Ibnu Umar, semuanya. Salah satu hadisnya begini, ya. Dari Nabi SAW, kalau beliau bersabda, saya langsung angkat ke Nabi, sana dia, perhatikan kalimatnya. Man nasaba syajaratan. Siapa yang nanam pohon dengan kokoh, dengan kuat. Wal qiyamu ala hifdhiha. Dan merawat itu dari sejak tumbuh benih, merawat terus sampai ujungnya. Kana lahu ajrun jariyan man tafa'a bihi ila yaumil qiyamah. Dari mulai tumbuhnya saja, ini belum dikonsumsi nih. Tumbuh. Walaupun dia wafat, itu tetap tercatat sebagai pahala jariah yang mengalir pada dirinya sampai hari kiamat. Dan sepanjang pohon itu dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Anda nanam pohon nih, di tempat-tempat gersang. Air ketahan dari situ, tidak mengalir jadi banjir dan sebagainya. Tahan, karena Anda itu sampai hari kiamat Anda dapat pahalanya. Tiba-tiba dimakan oleh burung buahnya. Tiba-tiba ada ulat makan, setiap yang dimakan oleh hewan itu dicatatkan pahala untuk Anda. Tiba-tiba ada manusia konsumsi, dikonsumsi manusia, ada pahala untuk Anda. Fungsinya banyak, ada buah yang dimakan. Ada tumbuhan untuk jaga keseimbangan alam. Ada yang dilihat keindahannya. Bunga-bunga indah kan dilihat kan? Lihat semuanya apa? Tanda dari Allah. Makanya turun hukum. Tidak boleh merusak tanaman. Tidak boleh menebang sembarangan. Ya, tahu surat At-Taubah? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah ngaji ini. Tahu surat At-Taubah? Surat keberapa? 9. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sebutkan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kan tadi udah saya bilang dari awal kan kuncinya. At-Taubah ya. Pertanyaannya kenapa? Karena At-Taubah itu turun sebagai izin dari Allah untuk membela diri saat diserang secara militer. Diterjemahkan bahasa bebas, izin perang. Nah itu masih ambigu kalimatnya. Apa yang dimaksud izin perang? Izin membela diri, bela negara, bela bangsa, bela agama saat ada serangan. Itu izin. Bela, sebab kalau negaranya kena, negaranya terjajah, ibadahnya juga jadi tersekat. Sulit sholat lagi nanti. Sulit ngaji lagi, makanya otomatis keluar. Negara yang punya orang Islam banyak di dalamnya, senang. Karena nggak usah ada doktrin bela negara, sudah otomatis pasti bela. Karena ayatnya sudah turun. Tapi dalam dahsyatnya peperangan, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Langsung turun, bara'atum minallah, izin turun dari Allah. Jika tempatmu diserang, jika tempatmu dijajah, keluarlah untuk bela itu. Supaya agamamu hidup, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Tapi menariknya, kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Karena peperangan itu peristiwa dahsyat yang tidak mengandung kasih sayang. Dalam Bismillah ada Ar-Rahman, ada puncak kasih dan puncak Dalam perang tidak ada kasih, tak ada sayang. Saya baca dan lihat sejarah, belum pernah menemukan ada peperangan dengan kasih sayang. Izin nembak ya, sakit ya, maaf ya. Gak ada. Perang ya perang. Tapi tolong cari dalam agama manapun, kaidah manapun. Di mana ditemukan kaidah dalam peperangan tidak boleh merusak tumbuhan. Tidak boleh mencabut sembarangan pepohonan. Hanya di Islam.
Anda bayangkan, dalam keadaan perang, catat kalimat ini ya. Dalam keadaan perang sedahsyat itu pun tidak boleh merusak tanaman, mencabut pepohonan sembarangan. Maka bagaimana dalam keadaan yang damai, tidak ada perang, orang menebang hutan dan pepohonan. Masuk Pak Eko? Enggak, ada Eko di belakang sini. Dia belum masuk, masih di belakang. Maksud saya, Eko masuk, Eko, kok tadi masuk belakang. Saya kenal lama gitu. Itu nyata, itu nyata. Oh, saya sampaikan kemarin di Majelis Ulama dalam suasana di Bandung, di Kodam 3 Siliwangi, MUI hadir. Saya sampaikan pada ulamanya. Saya bilang itu ijma ulama. Jadi kalau ini para ulama di MUI tidak sepakat dengan itu, dipertanyakan keulamaannya. Karena itu nyata. Nah, sekarang kesadaran itu perlu dimunculkan. Itu mesti sadar. Itu dosa besar, itu dosa besar. Bukan untuk dikutip, Anda pasang status, bukan. Disadari. Sadar nggak? Gitu. Kalau tidak sadar pada yang besar, maka yang kecil pasti diabaikan. Kalau tidak sadar pada yang besar, yang kecil pasti diabaikan. Kalau yang besar-besar sudah tidak menghunjam pada jiwa lagi, maksiat kecil itu sudah nggak ada nilainya. Itu masalah. Kalau korupsi yang besar sudah dianggap biasa, maka jangan berharap yang kecil-kecil itu akan disadari. Itu kaidahnya kan begitu. Ya. Kalau Allah saja tidak dia perhatikan, apalagi Anda. Ibu, kayaknya ibu kalau anak perempuan, ibu punya anak cucu perempuan, mau nikah, lihat calonnya dekat nggak dengan Allah. Kalau dia sholat pun tidak dia kerjakan, jangan titipkan. Allah aja dia tinggalkan, apalagi cucu ibu. Saya udah punya istri, Bu, ya. Nah, lanjut. Sayangnya live ini, live. Aman. Udah, lanjut. Masih ada waktu ya? Masih ada. Banyak. Aduh, alhamdulillah. Apa-apa, Anda kalau sudah punya pasangan, yang lain anggap aja mantan. Ya. Jika Anda tak mampu menjadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya jadilah mantan yang dibanggakan. Dan ntar Anda pulang ditanya tadi ngaji apa Mas Ustaz? Aduh, at-takbir. Bismillah, lanjut ayat 6. Ini fase dunia nih. Dunia ya begini, dunia udah tertawa, udah macam. Nabi dulu dengan sahabat demikian tertawa, tapi nggak mematikan hati. 165 hadisnya. Kurang lebih 106, ada yang menghitung 165 hadis candanya Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Sampai ada canda yang kelihatan gigi bagian gerahamnya. Saking topiknya itu menyenangkan, lucu, tapi ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Terutama ketika ketemu sahabat-sahabat yang unik. Ya. Siapa di antaranya? Maiman. Jadi setiap masanya selalu ada. Setiap masa selalu ada. 6. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila samudra lautan itu sudah dipanaskan, lalu meluap. Jadi yang memahami dua. Ada yang muliat, ada yang masjur. Ya. Muliat itu dipanaskan, panas. Ya, karena di antara laut itu juga ada unsur yang membuat ya, itu bisa keluarnya api. Ya, tanda-tanda ada minyak dan sebagainya. Nanti itu api semua keluar. Itu di surat At-Tur. Ya. Wat-tur. Terus wa kitabim mastur fi raqqin mansyur. Terus wal baitil ma'mur. Terus was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Ada lautan yang mengandung api. Nanti tiba kiamat lautan jadi api semua. Yang kedua ada maknanya diluapkan. Bukan tsunami biasa yang mengalir sebagiannya, tsunami utuh selaut-lautnya keluar. Kalau digabungkan dua makna tadi, muliat dan masjur, artinya dipanaskan dulu, lalu diluapkan keseluruhannya dalam keadaan panas. Habis. Maka yang cari ikan, mancing mania, yang suka berlayar, hari kiamat selesai semua. Yang suka mancing, ingat Allah nggak saat mancing? Kita jangan ninggalin sholat bahkan. Nah itu bahayanya.
Udah dikasih gratis. Yang paling indah tuh ditampakkan. Saya tuh bingung kadang-kadang ya. Udah Allah tampakkan fenomena laut yang gak biasa. Masih belum ingat Allah juga. Ya. Masih. Bahkan sekedar nyebut Masya Allah pun gak bisa. Wih, paus gede banget. Foto gini kan. Langka nih kejadian. Untuk itu apa yang dilatih di lisannya. Sampai nyebut nama Allah pun gak bisa. Padahal itu fitrah loh. Nama Allah itu fitrah. Fitrah. Ibu tiba-tiba mendung kan keluar. Ya, gelap gitu. Pas ibu keluar rumah gelap ngelihat. Apa yang ibu sebut? Ya Allah. Ya, bapak mau berangkat nih macet panjang. Apa yang disebut? Fitrah, ya Allah. Nah, itu bisa nggak keluar. Saya pernah lihat satu tayangan di YouTube, menarik tuh. Di satu agama lain, di dalam tempat ibadahnya. Ya, sedang khotbah itu, tokoh agamanya, tiba-tiba gempa. Ya, itu jamaahnya refleks mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebayang ya? Coba khotbah berapa jam dilipat dalam 2 detik. Allahu Akbar gitu. Itu fitrah. Susah ketemu itu. Ya, susah gitu. Nah, ini gambaran-gambaran mumpung lautan masih ada 2/3 dari alam kurang lebih. Ya, keindahannya. Yang kadang-kadang main. Sebab nanti ada ayat-ayat laut di dalam Al-Quran, dilekatkannya di ujungnya dengan ingat Allah. Bahkan dibuka dengan ayat. Misal Al-Baqarah 164, itu ayat laut pertama di Quran, disambungkan dengan alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Bima yanfa'un nas. Sungguh, ada tanda-tanda yang seharusnya membuat Anda semakin dekat kepada Allah. Dari mulai pengamatan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam ingat Allah, dan bagi Anda yang sering beraktivitas di lautan, melihat kapal-kapal berlayar, kok bisa berlayar diizinkan itu? Siapa yang izinkan? Bukan hanya ada hukum Archimedes di situ. Bisa ngambang, bisa macam-macam. Kalau Allah berkehendak jatuh juga. Maksudnya tauhidnya muncul, karena ilmu kan melekat dengan iman, namanya tauhid ilmu. Tetap sains menjelaskan secara saintifik, menjelaskan tetap. Tapi pada ujungnya, ingat kita kepada Allah yang telah memberi ilmu itu. Itu lihat ikan beragam warna, terus nyelam ke bawah, kok bisa 2 aliran nggak ketemu? Ini bisa asin, ini bisa tawar. Kok bisa nggak ketemu tuh? Arusnya nggak nyatu, ikannya pun balik lagi. Terus menariknya, ditemukannya di Quran lagi ada itu keterangan. Kalau baca Quran menemukan itu belum beriman, dengan cara apa lagi diberikan tanda itu? Apa perlu nunggu airnya diluapkan keluar? Semua. Terus dipanasin dulu. Nah, kejadian kecilnya, kalau ada air laut keluar, tumpah ke daratan. Tsunami kah itu bahasanya? Atau yang main-main ke pantai, tiba-tiba ombak datang. Kalau sudah sampai ke tepian belum ingat, sampai masuk ke daerah belum ingat, melipat keseluruhan belum ingat, dengan cara apa lagi diingatkan? Allah sayang, yang tenggelam jadinya syahid. Kenapa syahid? Syahid itu kan syahadat, menyaksikan. Karena dia menyaksikan kekuasaan Allah, statusnya syahid. Syahidus sama, syahid fis sama. Ditetapkan di langit statusnya syahid. Walaupun meninggalnya bahasa manusia, ada yang tenggelam, tapi syahid. Sepanjang iman dia bawa pada dirinya syahid. Karena dia mendapati, menjadi bagian takdir, mendapati kuasa Allah untuk mengingatkan manusia yang lainnya yang masih berkehidupan. Bahasa kitanya korban. Sumatera sekian korbannya, ratus orang, mereka syuhada, syahid, menyaksikan bagian dari kekuasaan Allah untuk menjadi tanda bagi kita dengan hilangnya nyawa mereka berdasarkan ajal yang telah tiba. Statusnya syuhada, sepanjang iman ada pada diri mereka. Pertanyaannya, yang hidup bagaimana sekarang? Bisa baca itu enggak? Gitu ya. Nah, ini tanda dunia, inilah 6. Jadi yang pertama tanda siang, matahari. 2, tanda malam, ada apa? Bintang. 3, maaf sekali, hobi, rekreasi, ada yang ke gunung, ada yang ke laut kan? Ada tanda juga di situ. Semua hobi hilang, semua kenikmatan hilang, siang dan malam hilang, sudah nggak ada tandanya lagi. Kemudian juga semua aset yang terbaik hilang. Itulah tandanya, kehidupan kita pun hilang. Tapi jangan sampai harapan kita pada saat itu hilang. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, siapkan. Nah, ini tanda dunia. Saya punya waktu 5 menit untuk meneruskan tanda akhirat. 6 ayat lagi, saya percepat. 7-14, itu tanda akhirat. 6 peristiwa dunia, 6 peristiwa akhirat. Jadi, saya simpulkan dulu ya.
Poin untuk tanda dunianya, jadikanlah semua yang terkait dengan kehidupan dunia kita sebagai alat untuk mengenalkan kita pada Allah. Itu poin utamanya. Jelas? Halo, jelas? Baik. Yang kedua, 7 sampai 14 supaya kita selesaikan dulu ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh jiwa-jiwa itu dipersatukan kembali. Kiamat terjadi, meninggal semua kan? Ya kan? Kiamat besar ya, habis semua. Setelah itu ada kebangkitan kan? Kita sudah pelajari sebelumnya surat Abasa. Ya kan? Sudah kebangkitan terjadi. Saat kebangkitan itu, apakah langsung ada surga neraka? Tahu dari mana? Nah, yang penting kita ketahui setelah kebangkitan itu fase kedua dari kiamat. Fase keberapa? Nah, fase kedua. Di fase kedua ini ada 6 lagi peristiwa. 1, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh, nafas-nafas itu dipersatukan kembali. Ada 3 pemaknaan dari ayat ke-7 ini. 1, roh disatukan kembali dengan jasad. Meninggal, rohnya dicabut kan? Nafasnya dicabut. Bahasa Quran ketika mewafatkan, jiwa kita itu pakai nafas. Tapi saat ditiupkan masuk pertama kali untuk kelahiran, pakai roh bahasanya. Ya, misal, saat kelahiran masuk roh. Quran surah ke-15 ayat 28 sampai 29 dulu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika unsur kehidupan masuk ke dalam tubuh, rohnya dulu disebutkan. Roh yang masuk, bukan nafasnya. Rohnya. Contoh lain, suka baca hadis, apa yang paling sering dibaca? Al-Arba'in. Arba'in, lihat yang keempat. Hadis keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala haddatsana Abi Abdurrahman. Ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yaqulu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yaqulu mithla dhalika mudghah. Nah, perhatikan kalimatnya setelah ini. Thumma yursalu ilaihil malak. Ya, thumma yursalu ilaihil malak wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40. Sungguh setiap kita anak cucu Adam. Selain Adam ya, karena Adam langsung dibentuk, Hawa langsung dibentuk. Setiap anak cucu Adam yang terlahir mengalami proses. Yang pertama dibentuk di rahim ibundanya dulu. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Percampuran antara spermatozoa dengan ovum membentuk proses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, lalu berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, 120 hari, 4 bulan. Berbentuk daging keratan, mulai sudah ada bentuk. Jadi 4 bulan ada bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak, usia 4 bulan itu diperintahkan oleh Allah pada malaikat khusus diutus datang. Fayanfukhu fihi ruh, tiupkan roh. Usia 4 bulan ada rohnya. Jadi 4 bulan itu sudah ada roh. Yang sedang mengandung 4 bulan rohnya sudah masuk. Nah, jadi saat ditiupkan, diperintahkan pada malaikat, tiupkan roh. Roh masuk. Saat masuk itu roh. Tapi saat keluar dari tubuh, disebutnya nafas. Proses yang disebut kematian, maut. Ya, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin, bukan ruhin. Kullu nafsin, bukan kullu ruhin. Kullu nafsin. Siapa yang diperintahkan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad SAW, aku utus malaikat khusus tugasnya mencabut nyawa saja. Mencabut proses maut saja. Prosesnya maut, yang mencabutnya malakul maut, yang akan dicabut namanya mayyit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran surah 30, Quran surah 39 ayat 30 itu. Kamu itu calon meninggal, mayyit. Kalau akan meninggal, mayyit. 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 Akan meninggal. Kalau sudah meninggal, hilang tasdidnya, tinggal sukun. Mayyit. Tuh, jelas sekali, mayyit. Tinggal sukun.
Ngaji bahasa Arab, perdalam sedikit. Kenapa tasydid berubah jadi sukun? Sukun itu gambaran ketenangan. Dari kata sakinah, sukun, tenang, indah. Upayakan hidup dalam pergerak, walaupun itu sulit, meninggallah dalam keadaan tenang dengan sukun. Sukun, tenang. Mayitun artinya hilang, nyawanya hilang, selesai. Mayitun masih hidup. Dicabut itu tasydidnya, tinggal bulatan, mayitun. Ini bukan ilmu ta'atik ya, agak mahal ilmunya. Karena ada kaidah ilmu bahasa di sini. Dan itu jadi fitrah. Pernah dengar nggak Susuke Watanabe? Kalau Dragon Ball? Dragon Ball itu, Son Goku misalnya kan, Kamehameha gitu kan. Piccolo dan sebagainya. Terus 96 kan, dia Susuke Watanabe namanya yang menulis itu. Kalau sudah kena, terus mati kan lawannya itu. Di atasnya ada bulatan kan. Itu fitrah. Saya nggak suka nonton itu ya, tapi saya pernah lihat gitu kan. Terus saya pelajari karena gandrung kan orang-orang dan sebagainya. Itu lihat itu fitrah. Fitrah. Nah, dia kembali ke sini. Kalau meninggal, yang ditarik apanya? Nafasnya. Pertanyaannya, kenapa yang masuk roh, yang keluar nafas? Karena saat masuk belum ada amal. Keluar bawa amal. Jelas? Maka nanti saat meninggal, itu dicabut berdasar keadaan amalnya. Kalau amalnya baik, tenang nyabutnya. Ada unsur ibadah. Ketenangan jiwa yang diisi ibadah namanya tumakninah. Nafasnya mutmainnah. Karena itu sholat, ruku, tumakninah. Sujud, tumakninah. Kapan tumakninah? Sampai hati merasa tenang. Makanya ruku, doa sampai hatinya tenang. Ketika hatinya tenang dari ibadah namanya mutmainnah. Saat ditarik itu, ditariklah dalam keadaan mutmainnah. Turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kenapa? Fadkhuli fi ibad. Ibad itu konfirmasi ibadah. Fadkhuli jannati. Nafas. Nah nanti nafas yang dicabut ini, kalau dia rajin ibadah tenang, kalau bermasalah berat nyabutnya. Malaikat ringan aja nyabut. Ya, kitanya, digambarkan keadaan kitanya yang sulit itu. Ya, begitu selesai dicabut, nanti terjadi kiamat semua, selesai habis, dibangkitkan lagi, disatukan lagi nafasnya dengan jasadnya. Itu dari keterangan yang pertama. Jadi nafas dipertemukan lagi dengan pemiliknya. Gak akan tertukar. Satu. Makanya siap-siap nih. Ya, sebelum dipertemukan lagi, rawat nih tangan. Supaya tangan gak berat saat ketemu Allah. Karena nanti tangan yang cerita, mulut kan gak cerita lagi. Mulut udah banyak cerita di dunia, di akhirat tutup. Jangan cerita lagi, udah banyak dunia. Tangan yang cerita nih. Kaki cerita. Makanya kaki dijaga, Pak. Jangan dilangkahkan ke tempat maksiat. Antum di kantor jangan ikut-ikutan kalau ada berangkat ke tempat-tempat maksiat yang nggak jelas. Mata jaga. Fungsi ghaddul basarnya jaga. Yang tak layak dipandang nggak usah dipandang. Supaya apa? Saat disatukan dengan nafas, tenang. Itu maksudnya. Tarik ke dunia. Jangan cuma dihafalin. Wa izan nufusu zuwijat. Udah tahu dipasangkan. Nggak dijaga. Ya, Anda dapat pasangan. Terus pasangannya nggak enak. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Nafas juga begitu. Kalau tubuhnya berlaku maksiat, nafasnya protes, jiwanya nggak enak. Malas jiwa itu. Nggak bebas saat keluar. Satu. Yang kedua, dipasangkan dengan pasangan-pasangan akhiratnya. Kalau dia baik di dunia, bertemu pasangan terbaik saat di akhirat. Makanya kita sering mengenal, dijelaskan oleh Allah, diperkenalkan ada bidadari-bidadari untuk laki-laki. Ada pangeran-pangeran surga untuk perempuan. Ibu jangan takut, Bu. Ya, ada bidadari surga, ada pangeran surga. Pangeran surga namanya Wildanun Mukhalladun. Wildanun Mukhalladun. Yang berpasangan di dunia sepanjang beriman dipasangkan lagi. Dirubah. Cantiknya seperti cantik bidadari surga. Indah. Nafsu sudah dicabut semua. Nafsu itu maksudnya kecenderungan buruk. Jadi nggak akan ada banyak pikiran buruk, protes ini itu. Nggak ada semua. Sudah selesai semua. Insya Allah. Ibu mau bertemu lagi dengan suami di surga? Bapak mau bertemu istri di surga? Nah, memori dunia akan hilang, Pak. Hilang semua udah. Budak kenceng-kenceng, bapaknya yang dulu. Nah, di akhirat udah semua tuh. Yang perempuan dapat wildanun mukhalladun. Wajahnya seperti mutiara, indah. Nggak pernah Bapak Ibu tatap di muka bumi. Nggak pernah kelihatan seperti itu, walaupun terdengar tak sesuai imajinasi Ibu. Ini ya, saya gambarkan. Pangeran surga, keindahannya tak terlukiskan, bagaikan mutiara, pancarannya bagaikan emas yang berkilauan, lu'lu dan marjan. Terus Ibu langsung bayangin kan? Nah, nggak seperti bayangan Ibu itu. Makanya Quran isinya nggak bisa disebut fiksi, nggak bisa disebut fiktif. Karena imajinasi kita langsung disanggah Nabi. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Itu pencegah pertama yang disebutkan Nabi. Walaupun kita punya imajinasi, tak akan sama dengan gambaran-gambaran yang Allah sampaikan.
Saking indahnya. Nah, kita yang laki-laki ada hurun ain. Cantiknya luar biasa. Jangan dibayangkan istri kita, pasangan kita dan sebagainya. Sekarang jauh. Ibu juga sama, jangan gambarkan suami ibu sekarang. Belakang ada yang sembilan jauh. Jadi, kalau pengen dapat suasana itu, perbanyak ngajinya di surat Ar-Rahman. Ibu baca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Aduh, yang sibuk, yang banyak aktivitas, udah jadi sosialita, kumpul-kumpul, macam-macam, ngobrol-ngobrol sampai nggak ingat Allah. Apa kalian dulu eksis? Pernah nggak tahu kalian itu siapa? Dari nggak ada jadi ada, terus tiba-tiba ada. Pernah tahu nggak prosesnya? Diterangin sampai ujung-ujungnya kalau ke surga ini menemukan yang seperti ini. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan, pangeran-pangeran surga, bawa gelas-gelas yang indah seperti mutiara, teko-teko yang indahnya luar biasa. Yang paling hebat, begitu kita ingat aja, ya langsung datang di hadapan kita. Terbayang sesuatu, celing ada, wa utubihi mutasyabiha, persis seperti yang digambarkan. Terus warna-warnanya sama, bisa sama, tapi rasanya bisa beda. Apel sekarang warnanya beda. Ada apel hijau, apel merah, apel kuning kemerah-merahan dan sebagainya. Warnanya bisa nggak sama. Rasanya pun nggak sama. Di surga itu indahnya, semuanya kelihatan warnanya ada yang sama, tapi rasanya bisa beda-beda. Saya tuh pernah ngajak ngobrol pohon di pesantren. Lahannya dibeli wakaf. Semua pesantren kami wakaf, Bu, Pak. Kantor wakaf. Ya, teman-teman yang DKM pernah ke kantor kan dan sebagainya itu wakaf semua. Sekolah yang di Jalan Pramuka itu wakaf. Di pesantren itu semua. Itu kali setelah saat lahannya dibeli, jadikan wakaf, itu kan terkenal dulu buat wisata durian yang nggak jadi. Pohon durian banyak. Aneh ya, tumbuh tapi nggak berbuah. Terus lahan seberang juga sama, ada yang berbuah tapi hancur. Nah saya datang, melihat diinformasikan, datang, kita ke situ, pegang-pegang pohon lembut, hanya kata begini Bu, Pak. Pohon kamu ini makhluk Allah, Masya Allah. Allah pilih hidupnya ada di sini, tanahnya sekarang sudah wakaf. Ibadah kamu itu berbuah. Karena di sini insya Allah nanti ada ahli Quran. Ada orang-orang yang ibadah menyembah Allah. Kamu bersama ya, kamu berbuah. Bismillah. Tahu nggak yang terjadi? Setelah itu disiram, pupuk biasa. Yang tadinya nggak berbuah, berapa hari kemudian tumbuh bunganya, berbuah dia. Sampai satu periode, berbuah 3 pohon 600 buah. Ini kisah nyata. Anda boleh tanyakan sama orang yang ikut saya, sama-sama waktu itu. 600 buah, itu rasa 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, 4, kelima, sampai ke ujungnya itu beda semua rasanya. Di situ saya ingat ayat tadi, Al-Baqarah 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal nar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Warnanya kelihatan sama tapi rasanya beda-beda. Maka kita nangis tuh, fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Ya, sekarang lihat indah. Jadi menatap sesuatu merasakan kehadiran algoritma spiritual itu hidup. Melihat hewan-hewan. Ini nyata nggak nyata ya? Mohon maaf nih, bagi kami nyata. Dan saya yakin hewan bertasbih, tumbuhan bertasbih karena Allah sampaikan itu. Tapi bagaimana kalau setiap subuh kami zikir ba'da subuh, anak-anak tuh zikir ba'da subuh terus ngaji. Itu ada burung-burung kecil yang terhitung jumlahnya. Kalau habis subuh pas zikir datang dia, selesai zikir terbang lagi. Kalau satu kali, kebetulan. Tapi kalau tiap hari, bagaimana kita nggak ingat Allah? Itu rutin. Setiap subuh. Nanti siang, mereka sudah bermakan, kumpul lagi. Nanti sore ganti elang. Menjelang maghrib ganti jangkrik. Dan seterusnya. Masya Allah. Indah tuh. Ya. Itu coba dirasakan ya semua. Segala hal kalau lihat sesuatu ingat Allah itu luar biasa. Nah ini pasangan. Makna ketiga. Maaf ya, yang baik dulu ya. Tadi yang baik, jiwa orang beriman ditemukan dengan yang disiapkan oleh Allah yang baik-baik. Bidadari surga, pangeran surga. Yang buruk dipasangkan dengan, maaf, jiwa-jiwa syaitaniyah. Temannya saat di dunia. Walinya. Setan itu punya wali. Siapa? Pelaku maksiat. Ditemukan di mana? Al-Baqarah. Ayat berapa? 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut itu jama' bentuk jama' dari kata taghin. Perbuatannya tagha,
Togok pertama dilakukan oleh iblis, pasukannya disebut dengan syayatin. Nanti pasukan ini diketemukan lagi dengan partnernya saat di dunia. Jadi kalau dia menggoda diikuti jadi temannya, nggak tobat sampai meninggal dunia, setelah kebangkitan kiamat terjadi, fase keduanya dipertemukan pasangan ini. Korupsi sampai meninggal, nggak pernah tobat, ditemukan dengan setan penggoda korupsinya. Penipu, perampok, pembunuh, pezina, nggak tobat, meninggal dalam maksiatnya, ditemukan dengan setan penggodanya. Dipertemukan langsung. Saat dipertemukan itu, dia langsung protes sama Allah tuh. Protes yang dimaksud tuh begini. Dia akan mengatakan, ya Allah gara-gara dia nih aku berbuat maksiat. Ngaji di Al-Baqarah, coba buka. Dari ayat 165 sampai 167. Dalam perjalanan itu Anda akan temukan idtabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul arham. Ada pasangan yang erat saat di dunia pelaku maksiat. Pasangan ini adalah setan dan mitranya, manusia dan partnernya. Dibisikin, diikutin, digoda, terus ditempeli. Suruh korupsi, diikutin. Suruh nipu, diikutin. Merampok, diikutin. Zina, diikutin. Pasangan ini disatukan saat di hari kiamat. Begitu disatukan dalam proses fase kedua kiamat, dibangkitkan, dipertemukan. Maka manusia yang merasa berbuat maksiat diprovokasi setan itu mengatakan, ya Allah gara-gara dia nih aku berbuat seperti ini. Gara-gara dia ya Allah nih. Saya terputus dari dia ya Allah. Wa taqatta'at bihimul arham. Saya nggak mau ya Allah sama dia. Gara-gara dia nih. Anda tahu nggak jawaban setan di ayat lain? Enteng aja. Kamu kok nyalain saya? Saya kan cuma goda, nggak maksa. Ngapain kamu ikut? Itu nyebelinnya luar biasa. Makanya daripada ada peristiwa itu, dari sekarang jauhin setan. Nggak usah diikutin. Karena nanti klaim dia begitu di akhirat. Saya kan nggak maksa, cuma goda. Bedanya juga halus. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Bisik masih kedengeran, Bu. Dia udah di sini saking halusnya tak terasa, langsung aja di jiwa tuh. Saya cuma goda, itu pun saya nggak maksa. Ngapain kamu ikut? Itu bahasa setan tuh yang ditampilkan. Nah, makanya di dunia kita jauhi pasangan-pasangan itu. Jadi satu dipasangkan dengan raga, yang kedua dipasangkan dengan tipikal amal. Kalau amal saleh dengan capaian akhiratnya nanti bidadari pangeran surga. Kalau amalnya salah dengan mitra keburukannya saat di dunia yaitu jiwa-jiwa syaitaniyah. Jelas? Nah yang ketiga ada tafsir yang riwayat sanadnya tersambung ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kembali lagi ke dunia. Ini juga penting, bagus sekali. Menurut saya ini bagus. Yaitu, perhatikan ya, rohun mujannadah, jiwa-jiwa itu bertemu dengan yang satu gelombang, satu frekuensi yang sama. Apa manfaatnya? Manfaatnya dalam muamalah. Kalau cari teman, saya ulangi, baik itu teman hidup berkeluarga, teman untuk di kampus, teman untuk beraktivitas di kantor, carilah yang sekiranya roh kita menangkap itu dengan kebiasaan kita. Jadi kalau yang rajin sholat akan ketemu dengan yang sholat lagi. Kalau yang rajin baca Quran, itu rohnya akan gampang terhubung dengan yang baca Quran lagi. Kalau belum ketemu, buat suasana itu. Kumpul dengan teman-teman, ciptakan kondisinya. Yuk di kampus bikin halakoh ngaji Quran sama-sama. Keluarkan ayat-ayat sesuai dengan spesialisasi kuliah Anda. Di kantor ajak teman berangkat jamaah, nanti biar rohnya nyambung. Kalau sudah nyambung, itulah pasangan yang benar. Itulah pasangan yang benar. Sebab nggak akan ketemu pelaku maksiat dengan orang taat itu nggak akan ketemu. Walaupun dipersatukan, jiwanya akan menolak. Ya, akan menolak. Orang bebas ketemu orang bebas lagi, free man, preman, dengan preman lagi gaulnya. Ya kan? Ya, dia nggak akan pernah ngajak-ngajak kiai. Ketemunya preman lagi. Ketemu saya lewat kiai, mabuk yuk, nggak mungkin. Ketemunya dengan preman lagi. Assalamualaikum mungkin, kalau dipaksakan, Assalamualaikum, gitu. Ada malunya. Kiai ketemu kiai lagi, ketemu santri. Bahasanya ketemu bahasanya lagi, itu ruhun mujannada. Maka roh dipasangkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka kalau ingin mendapatkan teman yang baik, jadilah orang baik. Nggak cukup dengan amin, jadi orang baik. Latihan. Nah ini wa idzan nufusu suwijat. Saya berhenti di jam 10 ya. Kalau ada yang punya keperluan, nggak apa-apa. Ya, saya izinkan, nggak apa-apa. Silahkan Ibu sampai jam 11 ya. Nah, saya jam 10 berhenti dulu ya. Kita tanya jawab dulu 15 menit kan ya. Ini saya tanya, Ibu jawab nanti.
8. Urutan kedua, fase kebangkitan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, awas, awas, awas. Dan ketika bayi-bayi yang dikorbankan saat di dunia, mereka mengadu kepada Allah. Dulu, kebiasaan orang jahiliyah dulu, bahkan sebelumnya, kalau ada bayi perempuan itu lahir, itu langsung dieksekusi. Sebelumnya ashabul ukhdud, itu anak-anak dilempar, tanpa tahu dosanya apa. Di zaman jahiliyah dikubur langsung, tanpa tahu salahnya apa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhum muswadda wa huwa kadhim. Ayo, mana Qur'annya? Apalin. Ya. Dan jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, itu kan menggembirakan, ditunggu-tunggu kan, sesuai karakternya. Tapi mereka menganggap itu aib, langsung dikubur. Wajahnya sudah merasa nggak enak. Sampai Umar kan punya cerita yang sangat kelam di situ kan. Saking nggak ingin ibunya yang melahirkan anaknya itu dieksekusi, didandani laki-laki, disembunyikan. Dandani hampir-hampir terus gak ketahuan sampai latihan tumbuh agak sedikit aja menjelang usia 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba begitu mau ke toilet kelihatan langsung dikubur. Manggil-manggil sampai suaranya nggak ada. Ya. Dan hasuna islamuhu, masuk Islam, taubat, baik, kemudian jadi sahabat luar biasa, dikabari masuk surga dan sebagainya. Itulah logika Allah, itu nggak bisa kita bawa ke dalam bahasa kita. Ya. Jadi jangan membawa sifat Allah ke dalam sifat makhluk. Nggak sama Allah dengan makhluk. Ingat kaidahnya, laisa kamitslihi syai'. Nggak sama. Makhluk berpasangan, Allah tidak. Makhluk berketurunan, Allah Makhluk punya tempat, Allah tidak. Oke, jangan disamakan dengan makhluk. Karena tempat pun itu makhluk. Nah, nanti ngaji tauhidnya diperdalam, dalilnya banyak dan sebagainya. Teruskan. Nah, nanti ada satu masa tuh, bayi itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membela diri. Ini tegang, makanya suasana tegang kedua. Setelah tegang di dunia, tegang lagi setelah bangkit. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi itu kemudian menyampaikan protesnya, ya Allah, salah apa saya dibunuh? Ibu kenal Firaun. Ini tanda udah mau habis nih waktu nih. Ibu belakang ada yang kenal Firaun tuh. Buka Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 49. Di antara kejamnya Firaun itu kalau lahir anak laki-laki eksekusi. Anak perempuan boleh hidup. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, coba pahami, pelajari, baca kisah tentang kekejaman Firaun dan koleganya. Ketika ada informasi akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan digdayanya Firaun dan kerajaannya, langsung keluar dekret dari Firaun, memerintahkan Algojo, intelijennya juga, untuk mengamati setiap perempuan yang sedang mengandung. Amati. Kalau lahir laki-laki, langsung dirampas bayinya. Saat awal dilahirkan langsung rampas, kemudian dibanting ke tanah, lalu maaf sekali, ya, diselesaikan. Sampai selesai, sampai meninggal. Kalau dzabaha nggak pakai tasydid, itu artinya sekali sembelihan. Fa idza dzabahtum fa ahsanu dzibah. Kalau Anda menyembelih hewan kurban, sempurnakan. Jadi jangan berkali-kali. Ya, pelajari supaya satu tarikan bisa selesai. Kalau berkali-kali pakai tasydid, dzabbaha yudzabbihu. Ini algojonya Firaun, saking kejinya, itu berkali-kali di hadapan ibunda yang baru melahirkannya. Laki-laki, perempuan hidup. Itu Firaun. Baik kan? Fir'aunnya Firaun. Catat nih. Fir'aunnya Firaun. Dia masih nunggu dulu yang lahir itu laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan bebas, laki-laki terabas. Sekarang yang mengaku bukan Firaun, dia nggak peduli nunggu sampai lahir. Dengar, oh kamu hamil, gugurkan. Aborsi. Sayang gugurin aja, masih manggil sayang untuk menggugurkannya. Dia nggak nunggu lahiran, dia nggak nunggu kehidupan. Sebelum dilahirkan, diselesaikan dulu. Kalau Fir'aun saja, yang kekejamannya luar biasa, disifati oleh Al-Quran, pembunuhan terdahsyat bagi bayi yang baru terlahir,
Bagaimana dengan orang di masa kini yang membunuh sebelum dia terlahir? Maka dengan cara apa kita sifati? Nah, motifnya macam-macam. Quran surah Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah karena motif ekonomi engkau menyimpulkan harus bunuh diri, sampai-sampai saking dahsyatnya caramu itu engkau mengajak anak-anakmu karena takut kelaparan, karena tekanan ekonomi. Kalau enggak disebutkan untuk siapa ayat itu turun, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan ada satu masa-masa di masa depan orang memutuskan mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi dan dia mengajak anak-anaknya. Terjadi sekarang? Bahkan nulis surat. Saya ngajar di Bandung, di linguistik, pada program S3. Di sosiolinguistik, kajiannya namanya analisis wacana kritis. Bahasa Inggrisnya CDA, Critical Discourse Analysis. Itu turunannya menganalisis huruf, kata, kalimat untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik itu. Jadi namanya wacana. Sama kayak Anda berpakaian begini, ada ilmunya membaca kenapa harus pakai itu. Apa yang tersembunyi dalam jiwanya sehingga menghadirkan itu. Itu menemukan surat ditulis oleh ibunya capek, E-nya sampai 13. Itu betapa tekanannya luar biasa. Tekanan. Tapi dahsyat apa tekanan itu sampai membuat sebuah kesimpulan bahwa anaknya mesti ikut untuk mengakhiri penderitaan anak katanya. Biar mama yang tanggung dosanya di akhirat nanti. Ada apa persoalannya? Ketika dia mengaku seorang muslim, apakah ayat ini pernah masuk terinstal pada jiwanya? Salahnya siapa? Kemana ustadz yang mengajar? Mana kiainya? Kiainya sibuk urus dunia. Kemana orang kesadarannya untuk ngaji? Sibuk dengan dunia. Ustadznya sudah ada, jamaahnya nggak mau belajar. Ayatnya ada turun 15 abad yang lalu. Kalau engkau ada tekanan sekuat apapun ekonomi, jangan putuskan mengakhiri hidupmu. Nggak ada korelasinya mengakhiri hidup dengan kebaikan ekonomi. Malah muncul beban baru. Muncul beban baru. Bagaimana caranya diturunkan lagi? Nanti banyak ayat-ayat turun. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah sampai kamu merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, turun ayat-ayat Allah yang rawat tuh. Turun, jaga. Makanya ketika itu terjadi, datang kakaknya, datang adiknya, datang koleganya. Kenapa kamu harus begitu? Kenapa enggak saya aja yang rawat dan sebagainya? Artinya kan masih ada Allah kirimkan orang-orang terbaik. Nanti lebih besar lagi di mana fungsi institusi yang lebih besar sampai ke negara dan sebagainya. Kita punya undang-undangnya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Makanya kita harus kompak, harmoni. Pengajian begini diperbanyak supaya membangun kesadaran. Kekuatan spiritual. Nanti jiwa-jiwa itu tanya, Mama, jawab apa nih? Firaun aja mau ngebunuh nunggu dulu sampai lahir. Kenapa engkau langsung eksekusi? Apa dosaku? Apa salahku? Engkau yang berbuat maksiat dengan pria itu, kenapa aku yang diakhiri? Jawab apa? Kau yang memulai, kenapa aku yang diakhiri? Katanya. Jawab apa? Oh sudah, semua nggak ada jawaban, selesai. Nah, itu baru yang dieksekusi. Nanti yang dirawat pun akan ditanya. Itu kalau anak-anak nggak sholat, dipanggil orang tuanya. Panggil. Memang hisabnya masing-masing. Tapi nanti akan dicek dulu. Waktu kecilnya sebelum dia balik, sebelum bisa berpikir dan menyimpulkan, ada nggak bekas orang tuanya itu? Dibuka filenya, termasuk fisik yang ada pada anaknya. Sentuhan, ngajak sholat. Nah, dibangunin kan ditepuk tuh. Pul, bangun dulu. Stephen, Michael, bangun sholat. Ya, Kathy, Aisyah, ya, Sukaisi, bangun. Ya, semua kan? Semua nama-nama yang baik-baik. Kan ditepuk kan? Nah, tepukan itu ada tanda berbekas. Bekas itu akan dicari. Pernah nggak ada bekas itu? Yang agak keras, misalnya telinga, pernah dijewer. Ya? Supaya tidak meninggalkan sholat. Ini nanti akan tampak. Ada nggak di sini tuh? Makanya saya paling sebel tuh kalau ada media-media memprovokasi, menampilkan berita anak-anak yang tiba-tiba ke guru jadi berperilaku kurang ajar. Mohon maaf, ke orang tua jadi tidak ada arah, dikit-dikit kekerasan, dikit-dikit panggil polisi dan sebagainya. Pada sesuatu yang harusnya ditoleransi. Saya ini dulu produk tamparan dari guru. Walaupun yang salah orang lain. Karena sekamar harus dihukum.
Dijejerkan malam-malam, ditampar, pak, depan teman-teman, depan kakak kelas yang lainnya. Ya oleh guru, yang salah yang lain. Kita ikut di situ ditampar. Apakah marah? Tidak. Lapor polisi? Enggak. Lapor orang tua? Tidak. Diam kita. Marah sama gurunya? Tidak. Tapi kita buktikan dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita memang tidak begitu. Teman-teman juga dibuktikan lagi. Ternyata yang ditampar itu sekarang sukses-sukses. Iya. Ini bukan izin bagi guru untuk seenaknya menampar, tidak juga. Ya karena nggak mungkin ada guru itu sengaja nampar tuh nggak mungkin. Kecuali guru yang kurang sehat atau ada masalah di rumah yang tidak selesai. Bawa. Makanya ibu kalau suaminya guru, ibu baik-baik tuh berangkat tuh. Ya, jadi nggak seperti itu. Yang salahnya murid, kok guru yang dilaporkan dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang harus diperbaiki kembali. Nah, sebaliknya orang tua juga mesti dibantu karena fungsi sekolah itu bukan titipan. Tapi mengambil dari bagian kewajiban di orang tuanya dengan kesadaran. Harusnya kan merawat kita orang tuanya. Mereka berani mengambil tanggung jawab itu. Nah sekarang nanti akan ditanya saat kembali kepada Allah. Kenapa nggak sholat? Dicari jejaknya tuh, ada nggak? Nah ini poinnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kalau diteruskan sampai ayat 9. Bi ayyi dzambil qutilat. Maka ini khusus bagi anak-anak yang dieksekusi sebelum mereka tumbuh berkehidupan. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Wa idzas suhufu nusyirat. Saya selesaikan karena sebentar lagi, minimal sampai 10 ini. Maaf. Wa idzas suhufu nusyirat. Saat lembar-lembar buku-buku catatan amal itu ditampakkan, dibuka. Ini semua ditulis, Pak. Bu, ditulis. Yang kecil-kecil semua, tak tersisa. Kalau hari Jumat baca apa? Al-Kahfi. Apa lagi? Ini saya ijazahkan ya, kalau malam baca Yasin, kalau siang Al-Kahfi. Siang baca apa? Al-Kahfi. Malam baca? Kalau misalnya nggak sempat Yasin malam, siangnya satukan. Dua surat itu. Semuanya istimewa surat Quran, tapi ada fadilah-fadilah yang menarik untuk hari Jumat dan spesifik disebutkan. Siapa yang rajin baca surat Al-Kahfi? Insyaallah, angkat tangan laki-laki. Bapak, apa ayat 49 bunyinya? Baik. Ya, coba dicek ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma. Terus? Wa uridu ala laqad. Terus? Hai. Mana yang ini angkat tangan baca Al-Kahfi, coba baca. Ini yang laki-laki di dalam dulu. Tuh ada yang di belakang. Ayo masuk, Mas, masuk. Yuk, mau selesai kita. Masuk dulu. Oh, Masya Allah. Tadi lompat-lompat bacanya tuh. Ya wailatana kemana-mana kan. Ya wailatana. Masuk sini. Ma lihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma'amilu hadira wala yadhimu rabbuka. Itu ayat 10 di sini. Ke sini, Mas. Maju. Ya. Pegang tasnya ya, pegang yang kuat karena kiamat akan hilang itu. Kiamat sudah enggak ada lagi tasnya. Ya, langsung bacakan ayatnya. Surah fi ayil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Jazakumullah khair. Itu namanya siapa? Ya? Fatih. Kuliah atau kerja? Kuliah dan kerja. Kuliah di mana? PTIT di sini. Jurusan? Ilmu tafsir. Semester berapa? Skripsi 1. Mudah-mudahan selesai, lulus baik ya. Kalau saya kasih tawaran, mau 1 juta atau mau pena ini? Ya?
Pena, jazakallah khair. Mudah-mudahan manfaat ya. Enggak ada tambahan pena aja udah. Nah, karena beliau kan sedang menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pena itu pasangan buku ini. Pasangannya di ini. Ya. Jadi saya pegang satu, Anda pegang belahan yang lainnya. Ya. Jangan maksiat ya. Jangan maksiat tentu. Wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ketika buku itu dibuka, dia terima. Pelaku maksiat, pelaku kriminal langsung pucat wajahnya. Langsung dia keluar komentarnya, ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa kok bisa semua yang kecil-kecil pun tertulis. Tertulis semua. Wajadu ma'amilu hadira, lalu dia dapatkan semua perbuatan dia itu nampak di kitab itu, tertulis semua ada hadir. Nah, kalau cuma nampak aja, biasa. Yang repot itu Bapak Ibu, maaf, dibuka tuh di layar besar. Semua makhluk langit bumi lihat itu. Wa idzas suhufu nusyirat, ditebarkan. Maknanya dua, ditebar, dikasihkan ke setiap orang. Yang kedua, ditampakkan sehingga ketahuan. Oh, kelihatannya ustadz yang baik, soleh. Ternyata di hatinya mikirin amplop juga. Ternyata di pikirannya ingin popularitas juga. Ternyata takut kehilangan jamaah juga. Ternyata kamuflase juga. Oh, kelihatannya pejabat yang baik, pengusaha yang baik, tokoh yang baik. Ternyata pelaku juga, pemain juga. Dibuka semua tuh. Nah, mumpung belum dibuka, edit saat di dunia. Edit tuh perilaku amal salah itu. Kalau kata-kata yang gak baik, didubbing sama suara yang baik. Diedit. Manusia itu kan editor yang paling sempurna. Untuk dunianya. Edit dari sekarang. Amal baiknya kumpulin, nutupin yang salah-salah. Supaya apa yang terjadi? Kalau sudah semakin baik nanti, yang dibuka yang baiknya, yang salahnya tetap dihisab, tapi ditutup oleh Allah. Pakai hijab. Pakai sutrah antara kita dengan Allah saja. Untuk menunjukkan betapa sayangnya Allah pada kita, nggak dibuka. Makanya saya sayang sama Bapak dan Ibu, tolong kalau ada masalah di rumah tangga, jangan dibuka keluar. Itu salah satu yang ditekankan dalam Al-Quran, dengan pernyataan, saya sudah tutup, kenapa engkau buka? Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima. Istri yang salihah itu istri yang taat pada Allah, menaati suaminya. Kalau ketaatan itu ditujukan pada yang baik menurut Allah. Kalau suami mengajak pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang baik. Tapi sepanjang mengajak pada yang baik, mah jilbab ya, ya. Ke pengajian ya, kajian Ustadz besok bulan siap, ayah. Malam bangun yuk, tahajud, iya ya. Itu kalau ada seperti itu, walaupun ibu nggak pernah sholat sunnah, karena sibuk menaati yang seperti itu, nggak pernah puasa sunnah cuma Ramadan saja, tapi menjaga keutuhan kebaikan atas perintah Allah, menjaga kehormatan suami dalam keadaan yang baik, itu hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Di hari menegangkan saat kiamat seperti tadi digambarkan, Allah langsung sampaikan kepada istri seperti itu, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dan itu nggak bisa dengan amin. Itu harus upayakan. Nah, kenapa ditekankan pada perempuan dan suratnya An-Nisa? An-Nisa itu jamak, perempuan-perempuan. Karena Nisa itu juga punya makna nasa. Yang kadang mengungkapkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan sependiam apapun kalau ketemu temannya suka cerita. Dan yang diceritakan yang tak harus dibuka. Kamu sehat? Sehat. Anak-anak gimana? Semangat mereka sekolah. Suami gimana? Di situ masalahnya. Nah, itu Allah sudah bilang gini, bima hafizallah, aku sudah tutup. Kenapa engkau buka? Jadi kalau ada ingin satu masalah, boleh nggak saya buka ya Ustadz? Karena kalau nggak saya buka, ini nggak ketahuan begini dan saya nggak punya solusi. Ada caranya di ayat ke-35-nya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Terus fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau engkau tidak bisa menangani sendiri, tidak ada tempat berbagi pada dirimu itu engkau enggak temukan, dipendam terus sampai nangis, sampai enggak ada suaranya, air matanya mengalir, bagi jangan pendam sendiri. Pada siapa? Pada sosok-sosok yang terpercaya. Satu, keluargamu dulu. Yang kedua, sosok bijak yang bisa bawa solusi. Nanti dipertemukan mencari solusi. Sehingga apa? Kalau solusi sudah ada, selesai di level itu, nggak terbuka.
Masalahnya nanti kalau Anda selesai dengan pasangan, tapi sudah terbuka jauh, nah ini ngeralatnya susah lagi. Dan di era seperti sekarang, itu terdokumentasikan. Gimana kalau kelak cucu Anda lihat, anak Anda lihat tentang peristiwa itu. Makanya jangan suka membuat status yang tidak jelas ya. Ada masalah dikit tulis di Instagram. Nggak nyangka ya. Itu nyangka. Orang yang menulis nggak nyangka, itu sedang nyangka. Podcast tuh. Kenapa jadi hobi begitu curhat rumah tangga di podcast? Janganlah. Ya, jangan. Nggak baik. Nggak baik. Ujung-ujungnya nggak selesai-selesai. Yang ada hujatan, cacian, makian. Terus dokumentasi. Besok-besok anaknya lihat. Besok-besok cucunya lihat. Kan nggak enak. Itu belum diungkap di akhirat. Sudah dibuka di dunia. Gimana di akhirat? Ya. Nah ini. Wa idza suhufu nusyirat. Sebelum amalnya dibuka. Lebih baik diperbaiki sekarang. Kalau di akhirat bukanya. Nggak nunggu maghrib. Langsung. Sekarang kita buka kan masih nunggu maghrib tuh. 10 ayat dulu ya. 10 ayat dulu. Itu baru berapa tuh? Ya, 3 ya. Fase kebangkitannya 3. Maksudnya apa? Sebelum di akhirat dunia perbaiki. Wa idzan nufusu zuwijat, pasangan akan dipertemukan jadi orang baik supaya ketemu pasangan yang baik. Baik ya? Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, jangan bermasalah dengan anak-anak. Termasuk anak jangan bermasalah dengan orang tua. Baik ya? Yang ketiga, wa idzas suhufu nusyirat, perbaiki amalan kita supaya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk ngajinya kita cukupkan. Saya sudah fotokan tulisan saya ini, nanti insya Allah akan dikirimkan ke media untuk diupload. Izinkan saya menyampaikan pengumuman. Yang ini saya simpan dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Tapi saya bawa insya Allah, saya bawa. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, menginstruksikan, mengajak. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, menginstruksikan, mengajak pada sahabat-sahabat saya dimanapun, kita semua, sahabat-sahabat UA, baik yang onsite, offline hari ini, ataupun online tersambung, mari kita tunjukkan nilai keislaman dan keagungan Islam kita untuk membersamai saudara-saudari kita di Sumatera. Baik di Aceh, di Sumatera Utara, pun di Sumatera Barat. Alhamdulillah kami ada UAH Care, itu hari pertama, kesempatan pertama, kita sudah bergerak. Tapi tidak banyak dipublikasikan, sudah di dalam sana ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Biasanya kami bekerjanya begini, koordinasi BNPB, Basarnas yang dikerjakan oleh teman-teman BNPB, Basarnas di mana. Yang tidak terjangkau kami berupaya masuk sepanjang yang bisa dikerjakan. Itu di kesempatan pertama kita sudah masuk ke daerah-daerah. Hari Kamis kemarin kami minta buat sebuah skema baru menggunakan skema Madinah, periode hijrah. Jadi masjid jadikan titik kumpul. Saya sampaikan teman-teman di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang tidak mudah saat ini kami mengerti, mendapatkan tempat untuk berteduh, ada baiknya masjid dibersihkan, terutama yang besar-besar, jadikan titik kumpul. Kalau mau bikin tenda, coba dekat masjid. Supaya apa? Yang pertama, untuk menemukan sumber air lebih mudah. Listrik lebih mudah. Kalau ada apa-apa, terkondisikannya lebih cepat. Nah kami mulai dari Aceh, itu ada Masjid Al-Izzah, kemarin sudah dikoordinasikan malam Kamis diselesaikan, sudah bersih, sudah bagus. Nah kita akan masukkan rob teman-teman yang masuk. Biasanya begini, kalau awal-awal itu semua energinya kumpul ke situ. Saya cek sampai tadi malam tuh baru selesai jam 12, jam 1. Kami kan hampir tiap hari koordinasi. Gitu ya. Nah ini logistik banyak, makanan Pak, sampai di daerah tadi saya dengar yang Sumbar, yang belum terjangkau, sekarang logistik sudah penuh, makanan dan sebagainya, sulit menampung. Nah yang kadang-kadang kurang perhatian nanti setelah 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Dianggapnya sudah mulai ringan, biasa, sudah bersih, pulang ke rumah nggak ada. Mau sekolah, sekolahnya nggak ada. Di saat itulah jarang kemudian kepedulian seperti awal. Ini kami pengalaman baik yang Lombok, Luwu sebelumnya, Cianjur dan sebagainya, di situ butuh perhatian lebih. Nah saya sedang mengondisikan dengan teman-teman, ini ada UAH Care ini alhamdulillah se-Indonesia, jadi kalau ada kejadian langsung bergerak yang di Acehnya, Sumateranya dan sebagainya. Kita sedang siapkan skema nanti teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk membantu dengan 3 hal. Pertama nanti yang pria-pria, laki-laki, kita akan hadir bersama mereka supaya mereka merasa punya saudara, punya keluarga kita ada di sana. Saya pun insya Allah berangkat dalam waktu yang kita siapkan. Yang kuat, yang tidak membawa beban, yang tidak nyusahin, yang bukan pergi untuk bikin konten, boleh ikut, boleh berangkat, tapi dengan keahlian masing-masing. Ya, kalau ada sisa-sisa yang bisa dibangun, kita sama-sama bangun. Kalau ada jenazah yang belum ditemukan, kita sama-sama cari.
kita coba hadir bersamai dalam kebaikan, ya. Itu satu. Yang kedua, yang jauh-jauh doakan. Kemudian support, ya, sampaikan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, ini kami mau himpun tahap berikutnya untuk dikirim. Dalam 1-2 hari kita mau kirim. Yang sudah siap ada kurang lebih ada 6 fuso, nanti ada yang via pesawat, ada yang langsung juga. Nah, teman-teman yang mau ikut, sahabat-sahabat boleh. Kita sudah buatkan satu akun khusus untuk itu saja. Untuk saat ini. Jadi kami buka di BSI itu, ada satu akun, QRIS-nya sudah disebarkan terbatas. Kalau Anda yang mau gabung, mungkin nanti di Instagram diupload saja ya. Supaya bisa ada. Di BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 888 777 1244. 888 777 1244. Namanya bukan pribadi, itu dari Quantum Ahyar, Yayasan Quantum Ahyar Institute, Institut Quantum Ahyar. Itu nanti akan didampingi, akan diaudit dan hanya dikhususkan untuk ini saja. Terus kita insya Allah akan berangkat untuk siapkan recovery di sana. Mudah-mudahan ini meringankan saudara-saudari kita di sana dan membersamai mereka sampai kembali lagi aktif dalam kebaikan. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Ini saya terima pertanyaan-pertanyaan ini saya terima. Saya terima pertanyaannya yang terkumpul pada saya dengan jumlah sekian diterima tunai. Jawabannya nanti dikumpulkan dulu, saya satukan dulu. Saya tidak berani berjanji, nanti saya coba kumpulkan saat ada luang-luang. Nanti kemudian mudah-mudahan bisa direkam ya. Tolong ingat media, tolong diingat ya. Ini. Nanti kalau sedang agak santai dengan saya, diingatkan aja, Ustadz pertanyaan belum dijawab deh, tanah kusir gitu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وأمته إلى يوم الدين. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau anugerahkan pada kami dan ajarkan kepada kami ya Allah cara terbaik untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan itu. Kami bersalawat pada Rasulullah SAW agar dapat meneladani kebaikan beliau, berpeluang mulai syafaat beliau di akhirat kelak. Ya Allah, jaga keluarga beliau, ya Allah, muliakan sahabat-sahabatnya dan berikan kami kemampuan menjadi umat beliau yang terbaik. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala asiran illa yassartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di kajian ini, ampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau ada yang datang membawa kegelisahan, tenangkan hatinya. Kalau ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, mohon ringankan, angkat dan hilangkan kesulitannya. Jika ada yang terlilit utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada hajat tersembunyi, ya Allah, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Ya Allah, jadikan kajian kami, menghimpun kami sebagai keluarga yang saling menyayangi dalam kebaikan dan rahmat-Mu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dalam ridha-Mu. Allahumma hfadz biladana Indonesia, waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha, wahdi umara'aha liyahtadu ilaik wa ila ridhak, yakhafifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang baik, yang Kau ridhai. Berikan hidayah pada para pemimpinnya di semua level ya Allah, agar mereka adil, mereka sehat, untuk meringankan hisab mereka sendiri di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma hfadz ya Allah wansur ikhwatana ya Allah fi Sumatra, fi Aceh, Sumatra Syamadiyah, wa fi Sumatra Gharabiyah, wasbirhum ya Allah wa qawwihum, waj'alna ya Allah ikhwatahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan perlindungan, kekuatan, kesabaran saudara-saudara kami di Sumatera, di Aceh khususnya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Arhamar Rahimin, dan berikan kami kemampuan untuk hadir bersamai sebagai saudara mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli khawatana fi Palestin, wa fi Sudan, wa fi kulli makanil mubtanin. Ya Allah, menganugerahkan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina, di Sudan, berbagai tempat yang tengah Engkau uji. Waj'alna min ahlil Qur'an, waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qubur, wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jadikan kami ya Allah bagi ahli Al-Quran. Jadikan Quran teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.